Kabupaten Cirebon kini sedang berkembang menjadi wilayah industri. Beragam potensi yang dimiliki, baik dari sumber daya alam dan manusia, diarahkan untuk menjadi pusat aktivitas produksi di Jawa Barat. Karenanya, di Kabupaten Cirebon banyak geliat usaha, baik berskala kecil hingga besar, yang terus bertumbuh. Beberapa di antaranya adalah bisnis di sektor kreatif hingga merambah ke bisnis kuliner. Tumbuhnya ekosistem bisnis tidak hanya membawa manfaat bagi perkembangan sebuah wilayah, tapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Spirit itulah yang menjadi titik berangkat sepasang suami istri lulusan pesantren ini merintis usaha di sektor kuliner, yang mereka beri nama Roti Santri. Dari awal berdiri Roti Santri, kita itu berjalan dengan modal apa adanya, seadanya, dengan mesin yang seadanya, dan produksi juga sendiri, kemudian market sendiri. Dari mulai bisa produksi kurang lebih pertama produksi sekitar 300 piece, sampai akhirnya sekarang bisa memproduksi sampai 4.000 piece per hari. Tentu selalu ada cerita di balik kesuksesan, tak terkecuali kesuksesan Roti Santri. Sejak awal berdiri, Roti Santri merupakan warisan usaha dari orang tua Kang Yoyon, yang resep dan teknik pengelolaannya terjaga hingga sekarang. Saya mengembangkan usaha roti tahun 2017 dan berawal masih pakai nama merek Lover Bakery. Kemudian setelah saya marketing ke pondok, saya ngisi roti di pondok dan ketemu Kiai Haji Saudi, dan beliau menawarkan bagaimana kalau mereknya diganti dengan Roti Santri aja. Alhamdulillah setelah itu saya ganti merek menjadi Roti Santri, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Pergantian nama dari Lover Bakery menjadi Roti Santri ternyata menjadi spirit baru Kang Yoyon beserta istrinya dalam mengelola bisnis. Latar belakang mereka sebagai santri as-salafi Babakan Ciwaringin memberinya perspektif lain dalam mengelola sebuah bisnis. Mereka meyakini yang terpenting dari mengelola usaha adalah nilai manfaat yang bisa mereka berikan bagi lingkungan sekitar dan sesama. Melalui usaha yang dijalaninya, Yoyon beserta istrinya Maryam, pemilik dari Roti Santri ini, berharap bisa turut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing para santri. Harapan tersebut ia mulai dengan melibatkan para santri untuk menjalankan bisnis tersebut, sehingga Roti Santri tidak hanya menjadi sumber penghasilan para santri, tapi juga ruang belajar berwirausaha. Ya, alhamdulillah dari hasil kerja di sini ya bisa membantu membiayai adik sekolah, bisa membantu membiayai adik madrasah, terus bisa membantu ya merenovasi rumah lah. Alhamdulillah gitu. Ya walaupun sedikit kan, tapi kan bisa menjadikan berkah bagi kita sendiri. Melalui Roti Santri, Kang Yoyon dan istrinya berharap bisa turut meningkatkan kesejahteraan santri, juga mengasah daya saing dengan membekali mereka kemampuan dan pengalaman berwirausaha. Tugas saya di sini bagian marketing, jadi tiap pagi kadang jam 6:30 kita siap-siap beresin roti, terus baru jam 8, jam 9 baru kita berangkat. Pulang-pulang biasanya rata-rata jam 3, jam 2:30 rata-rata pulangnya tuh. Ya sebelum awal pandemi mah kita membawa roti dari sini 700. Udah masuk awal pandemi, kan perekonomian pandemi ini mulai merosot. Jadi kan rata-rata sekarang membawanya 550. Dalam merintis Roti Santri, Kang Yoyon beserta istrinya sedari awal menghidupkan bisnis tersebut dengan nilai-nilai yang ia peroleh dari pesantren. Nilai-nilai itu juga yang kemudian dipraktekkan dan dihidupkan untuk membangun etos dan kultur kerja dalam mengembangkan Roti Santri. Hal-hal yang dibawa dari pesantren ke sini ya biasanya Kang Yoyon di sini diadain setiap malam Jumat tuh diadain yasinan, terus setiap bulannya ada ziarah. Saya diajarin buat nawarin warung supaya saya lebih berani gitu, saya sendiri lebih berani untuk menghadapi orang, bukan hanya di
dunia pesantren, di dunia santri, tapi di dunia luar pun kita harus berani. Dari Kang Yoyon seperti itu. Dan waktu kenal Kang Yoyon di sini. Dari segi produksi, roti santri dibuat dengan mekanisme home industry, dibantu belasan karyawan yang sebagian besar berlatar belakang santri. Setiap harinya, Kang Yoyon bisa memproduksi dan memasarkan ribuan bungkus roti ke sejumlah toko dan warung-warung kecil di wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu. Punten. Assalamualaikum. Isi roti, Bu? Ya, Masih banyak, Bu? habis. Habis ya, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Adapun dari segi tahapan produksi sendiri, Kang Yoyon sangat menjaga agar kualitas rasa dan roti santri tak berubah. Tahapan produksi pertama dari roti santri adalah mengolah adonan. Adonan yang takaran bahan dan resepnya sesuai resep warisan orang tua ini kemudian diaduk selama kurang lebih 1 jam hingga menyatu dan merata. Setelah adonan sudah siap, kemudian ke tahap berikutnya yaitu dicetak sesuai dengan jenis roti yang akan dibuat. Adonan yang sudah dimasukkan ke cetakan kemudian ditumpuk dan didiamkan hingga 4 jam. Setelah tekstur adonan lembut dan mengembang, kemudian cetakan yang sudah berisi adonan dimasukkan ke oven. Tata letak, suhu, dan waktu harus dikontrol agar kualitas rasa dan tampilan roti terjaga. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 kali pemanggangan roti yakni 15 menit dengan suhu yang sudah ditentukan. Setelah dipanggang, roti didinginkan hingga 2 jam sebelum dibungkus dan siap dipasarkan. Masa pandemi menjadi salah satu masa terberat bagi Kang Yoyon beserta istri. Omset dari usaha roti santri turun drastis hingga 50%. Namun berkat niat baik dalam merintis usaha, ditambah strategi yang tepat, roti santri bisa bertahan hingga sekarang tanpa mengurangi jumlah pegawai. Tapi kami tidak mau mengurangi jumlah karyawan. Justru kami malah menambah karyawan di bagian marketing untuk berekspansi ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau agar produksi roti santri tetap stabil. Dari kisah sukses roti santri kita belajar bagaimana membangun dan menghidupkan nilai dalam merintis bisnis, sehingga takaran kesuksesan tidak berhenti pada nominal untung dan rugi, tetapi meluas menjadi manfaat dan keberkahan bagi sesama.